Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Lilis Nurtati. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum. Tetapi sebelum kita membahas tentang landasan atau asas dalam pengembangan kurikulum, perlu diketahui atau dikemukakan istilah asas atau landasan itu sendiri. Dari beberapa buku pengembangan kurikulum, istilah asas ada yang menamakannya dengan landasan. Ada pula dengan istilah acuan ataupun dasar atau bahkan fondasi. Akan tetapi semua itu sama, yaitu yang mendasari dalam pengembangan kurikulum. Fungsi landasan atau asas dalam pengembangan kurikulum itu bagaikan sebuah fondasi ketika kita mendirikan bangunan. Nah, langkah yang terpenting adalah bagaimana memperhatikan kerangka atau fondasi ataupun asas yang tentunya hendak digunakan. Jika fondasi bangunan kuat, maka keseluruhan bangunan juga akan menjadi kuat dan tentunya dapat bertahan lama. Tetapi sebaliknya, jika fondasi tidak kuat, maka bangunan akan mudah roboh atau bahkan cepat rusak. Begitu pula, jika hendak membangun kurikulum, langkah pertama yang tentunya harus diperhatikan adalah bagaimana memperhatikan dengan seksama berbagai fondasi ataupun landasan atau bahkan asas yang tentunya digunakan dalam pengembangan kurikulum. Nah, menurut S. Nasution, di sini ada beberapa asas atau landasan yang tentunya perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, mulai dari landasan agama, landasan filosofis, landasan psikologis, kemudian psikologis, sosiologis, dan organisatoris. Secara khusus dapat ditambahkan juga bagaimana bahwa landasan agama ini penting untuk diadakan, karena yang namanya agama, terutama Islam, tidak dapat disamakan begitu saja misalnya dengan filsafat terutama dalam konteks Indonesia misalnya saat ini, yang tentunya bagaimana Indonesia sendiri berbagai hal yang tentunya sangat urgent mengingat kondisi bangsa Indonesia yang misalnya religius Nah, dari berbagai asas tersebut tentunya harus menjadi pilar penyangga dari kurikulum agar kurikulum dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang tentunya dicanangkan. Apa sih yang dikatakan dengan landasan agama? Landasan agama atau nilai-nilai agama, asas ini menyatakan atau landasan ini menyatakan bahwa dalam membangun dan mengembangkan kurikulum tentunya harus disesuaikan dengan landasan normatif yang dituntunkan oleh agama. Dalam konteks Islam misalnya, bahwa dalam menyusun kurikulum tentunya harus didasarkan pada nilai-nilai dan semangat yang terdapat pada Al-Quran, begitu juga As-Sunnah Dengan demikian, kurikulum yang disusun diberi kerangka atau fondasi dari ayat-ayat Al-Quran atau bahkan Al-Hadis. Dalam konteks ini terdapat 3 mode kerangka. Pertama, bagaimana labilisasi misalnya muatan materi ajar dengan ayat-ayat Al-Quran, begitu juga As-Sunnah Kemudian yang kedua, bagaimana internalisasi ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah misalnya ke dalam materi ajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana interkoneksi ayat-ayat Al-Quran dengan materi ajar melalui riset di mana ayat digunakan misalnya sebagai grand theory. Nah, selanjutnya yang kedua yang menjadi landasan dalam proses pengembangan kurikulum merupakan ataupun harus berlandaskan landasan yang sifatnya filosofis. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, sedangkan sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan.
Nah, dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau bahkan pendirian hidup bagi seorang individu ya. Filsafat sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok, misalnya tidak dibawa kemana ya peserta didik itu, masyarakat bagaimana yang harus diciptakan melalui ikhtiar pendidikan, apa hakikat pengetahuan yang tentunya harus dipelajari atau bahkan dikaji siswa, kemudian norma-norma atau sistem nilai yang bagaimana yang tentunya harus diwariskan kepada anak didik sebagai generasi penerus misalnya. Kemudian bagaimana sebaiknya proses pendidikan itu bisa berlangsung misalnya ya. Nah itu sebagai suatu asas yang fundamental, yang penting ya, filsafat tentunya memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Nah, paling tidak di sini ada 4 fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Pertama, tentunya dapat menentukan arah, begitu juga tujuan dari pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau value system, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana siswa yang tentunya kita didik itu. Kemudian yang kedua, melalui filsafat itu sendiri, misalnya dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Nah, dengan demikian, sebagai sisi nilai dapat dijadikan pedoman dalam perancang kegiatan pembelajaran. Sedangkan yang keempat, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur dalam keberhasilan proses pendidikan. Nah, bagaimana tadi melalui filsafat itu sendiri diharapkan bagaimana misalnya tadi bagaimana menjadikan individu ataupun warga negara yang baik ya, yang bijaksana ya. Nah, ini tentunya bagaimana sekolah sendiri bertujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik ya. Apakah yang dimaksud dengan baik itu? Nah, pada hakikatnya ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai, begitu juga cita-cita atau filsafat yang dianut oleh suatu negara. Tetapi juga oleh guru ya, orang tua, bahkan masyarakat ya secara mendunia. Perbedaan filsafat dengan sendirinya akan menimbulkan perbedaan dalam tujuan pendidikan. Begitu juga materi pelajaran yang disajikan, mungkin juga cara mengajar atau bahkan penilaiannya. Misalnya pendidikan di negara autokratis akan berbeda tentunya dengan negara demokratis. Pendidikan negara yang penduduknya beragama Buddha tentunya akan berlainan dengan pendidikan di negara yang penduduknya menganut agama Islam atau bahkan Kristen. Nah, kurikulum di sini tentunya harus mempunyai hubungan yang sangat erat dengan filsafat bangsa atau bahkan negara ya, dalam menentukan manusia yang tentunya dicita-citakan sebagai tujuan yang tentunya harus dicapai melalui pendidikan formal. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya landasan psikologis ya. Nah, melalui landasan psikologis ini tentunya bagaimana bahwa berbagai ikhtiar dalam pendidikan tentunya harus berlandaskan pada aspek kejiwaan dari si pembelajar. Aspek psikologis dari para pembelajar dijadikan pijakan dalam perumusan kurikulum. Kurikulum pada suatu jenjang pendidikan disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik pada jenjang pendidikan tersebut. Misalnya dalam penyusunan materi, ya, tujuan, strategi, evaluasi dalam kurikulum tentunya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik pada level tertentu. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun tentunya tepat sasaran atau bahkan sesuai dengan fase perkembangan anak. Selain itu, bahwa melalui landasan psikologis ini tentunya
bagaimana bahwa teori-teori belajar, pengembangan emosional, kemudian perbedaan kemampuan individu, kepribadian, motivasi, nah semua itu sangat relevan dalam perencanaan, begitu juga pengalaman pendidikan. Nah, selanjutnya landasan sosiologis ya, atau asas masyarakat. Nah, di sini dalam pengembangan kurikulum tentunya bagaimana di sini harus mendasarkan diri pada dinamika masyarakat di mana kurikulum ini diberlakukan. Ya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kurikulum yang baik adalah yang dibangun di atas kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kurikulum oleh karenanya bahwa kurikulum yang baik jika diimplementasikan pada suatu masyarakat tertentu misalnya belum tentu baik diimplementasikan pada masyarakat yang berbeda. Dalam hal ini aspek lokalitas tentunya harus menjadi bahan perhatian ya. Kurikulum berbasis masyarakat lokal diperlukan untuk menjembatani sekaligus memenuhi ekspektasi masyarakat akan pemenuhan kebutuhan kurikulum pada khususnya maupun kebutuhan pendidikan pada umumnya. Nah, selanjutnya landasan organisatoris. Dalam penyusunan kurikulum di sini bagaimana bahwa kurikulum harus dilakukan secara teratur menurut skop ya, tata urutan maupun hierarkinya. Skop atau ruang lingkup kurikulum yang hendak disusun dipastikan dapat mencakup kebutuhan siswa, masyarakat pengguna, dan tentunya sesuai dengan ruang lingkup disiplin ilmu. Tata urutan kesulitan disusun dengan memperhatikan misalnya tingkat kesulitan, kompleksitas, atau bahkan ketersediaan materi. Kemudian penyusunan tingkat kesulitan misalnya diurutkan dari yang mudah menuju yang sulit, begitu juga seterusnya. Begitupun dalam hal kompleksitas diurutkan dari yang sederhana pada sesuatu yang kompleks ya. Oke, saya kira berkenaan dengan asas-asas dalam pengembangan kurikulum ya. Saya kira cukup sekian. Semoga apa yang dibahas tadi bermanfaat untuk kita semuanya, bahwa paling tidak dalam pengembangan kurikulum itu sendiri harus memperhatikan 5 asas mulai dari atau 5 landasan ya, mulai dari landasan religi atau agama, landasan filosofis, landasan psikologis, sosiologis, dan tentunya landasan organisatoris. Oke, untuk selanjutnya kita bisa sharing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.